Dia berdiri tegap di ujung sebuah jurang. Di hadapannya, menghampar ladang luas dipenuhi gandum dan ilalang. Matahari bersinar lembut di ujung langit, mengeluarkan aroma tanah dan warna kekuningan di sepanjang ladang itu. Ia tersenyum berkali-kali, memperhatikan bagaimana anak-anak yang berlari, berkejar-kejaran dan bermain di tengah padang luas itu. Mereka bermain dengan bebas dan gembira, seperti burung-burung bercicit di pagi hari dan melompat dari ranting pohon satu ke ranting pohon lainnya. Melihat mereka bermain, kebahagiaan membuncah di hatinya. Terkadang, bila seorang anak yang keasyikan bermain mendekati jurang, ia akan berlari dan menangkap anak itu dari kejatuhannya. Lalu, ia lepaskan agar kembali bermain bersama anak-anak lain di padang yang luas itu. Orang ini adalah Holden Caulfield dalam novel The Catcher in the Rye. Dan metafor tadi merupakan bayangannya atau pandangannya dalam melihat fenomena anak-anak yang terjatuh dalam jurang kedewasaan. Senada dengan buku ini, dalam novel Filsafat Dunia Sophie yang ditulis oleh Jostein Gaarder, ada bagian awal di mana penulis melukiskan bagaimana anak-anak pada mulanya adalah makhluk yang penuh dengan ketakjuban dan rasa ingin tahu pada dunia, di mana setiap saat mereka ingin terlibat langsung dan berinteraksi dengan dunia, belajar, dan bermain. Dalam proses perkembangannya, anak-anak ini melihat dunia menjadi semakin mekanis dan tak menarik lagi untuk ditelusuri. Mereka menjadi tak acuh dan kehilangan ketertarikan dan rasa ingin tahu. Tak ada lagi pertanyaan yang mereka ingin tanyakan. Dunia sudah seperti ini dari sananya. Kebanyakan dari mereka lalu berhenti belajar dan bermain. Mereka menjadi serius dan menjadi dewasa. Mengapa manusia berhenti belajar? Mengapa manusia berhenti takjub dan terpesona pada kehidupan? Mengapa manusia kehilangan rasa ingin tahu dan keinginan mempelajari hal-hal baru yang ditawarkan oleh kehidupan? Mengapa manusia berhenti bermain di ladang gandum? Jawaban sederhana yang tercetus di kepalamu barangkali, orang menjadi dewasa. Beban hidup semakin berat, masalah-masalah tambah banyak, ada perut yang harus diisi, ada tanggung jawab keluarga yang harus dipenuhi. Hal-hal seperti bermain, belajar, dan bergembira hanya untuk anak-anak polos yang belum tahu apa-apa soal kehidupan yang keras. Barangkali benar, menjadi dewasa mengharuskan orang mengerti perannya dan tanggung jawab yang harus dipikulnya, sesuatu yang ia tidak perlu pikirkan ketika masih anak-anak dulu. Tapi, kalau anak-anak dimetaforkan sebagai simbol gairah kehidupan dan rasa ingin tahu pada dunia, itu bukan jawaban mengapa orang dewasa berhenti untuk belajar dan bermain. Maka, seharusnya proses menjadi dewasa dan gairah untuk tetap belajar dan bermain dalam diri manusia bukanlah dua kutub yang saling menegasikan satu dan lainnya. Setiap orang bisa menjadi dewasa dengan tetap memelihara bagian anak-anak di dalam dirinya. Proses kehilangan gairah pada kehidupan ini terjadi secara tak sadar pada kebanyakan orang. Mereka yang cukup peka menyadari perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Bagi mereka yang menolak jatuh, biasanya mereka justru menjadi orang-orang yang sakit, seperti yang dilukiskan dalam karakter Holden dalam buku The Catcher in the Rye. Pendewasaan seperti sebuah proses kejatuhan yang tak bisa dielak oleh anak-anak, dan mereka yang menolak jatuh akan menemui kegilaannya sendiri. Kita semua tahu rasanya menjadi seorang anak-anak. Mungkin ingatan-ingatan itu sudah terlalu samar atau kabur untuk diingat-ingat. Kita sudah lupa persisnya kejadian apa yang pernah kita alami dalam proses perkembangan kita. Namun kesan-kesan dari setiap kejadian itu tetap tertinggal pada diri dan sedikit banyak mengubah dan mempengaruhi diri kita. Anak-anak punya rasa ingin tahu dan ketertarikan yang genuin pada dunia. Mereka senang merasakan tekstur pasir dan tanah berlumpur di tangan mereka, sensasi rintik hujan yang basah dan dingin di kepala dan kulit mereka, darah yang mengalir deras dalam tubuh dan napas yang ngos-ngosan ketika mereka berlari dengan semangat. Mereka menjalani kehidupan bebas dan intens, seakan segala sesuatu yang mereka lihat adalah sesuatu yang baru dan menarik untuk diganggu, dipermainkan,
atau dipelajari. Mereka sangat selaras dengan perasaan dan dorongan naluriah dalam diri mereka. Bila mereka tak suka sesuatu, mungkin mereka akan menangis, membuang, atau mengatakan dengan terang-terangan. Bila mereka ingin sesuatu, mereka langsung mendekatinya, mengambilnya, atau bahkan merebutnya. Sementara anak-anak membebaskan jiwanya untuk bermain. Orang dewasa harus mampu menekan dorongan jiwanya pada keadaan-keadaan tertentu. Dr. Gabor Mate, seorang dokter asal Kanada dengan spesialisasi di bidang adiksi, trauma anak-anak, dan hubungan antara pikiran dan tubuh, memahami dorongan naluriah dalam diri anak-anak itu dalam konsep autentisitas. Autentisitas berkaitan dengan kemampuan seorang manusia untuk mengenali, mengerti, dan mewujudkan dorongan diri atau kehendak jiwanya terhadap sesuatu. Autentisitas berkaitan dengan hubungan intrapersonal, yaitu hubungan manusia dengan jiwanya. Orang yang menjalani hidupnya secara autentik, mengerti apa yang diinginkan oleh jiwanya, dan senantiasa berusaha mewujudkan kehendak itu. Kita sering mendengar hubungan ini dengan istilah gut feeling, seperti ada dorongan yang kuat dalam diri untuk melakukan sesuatu melampaui pertimbangan rasional, di mana orang merasa sangat fokus, termotivasi, dan meyakini bahwa apa yang dikehendakinya itu adalah jalan yang benar. Anak-anak didorong oleh motif seperti ini. Mereka bermain sambil belajar dan melihat dunia penuh dengan keajaiban dan hal-hal menarik untuk ditelusuri. Ketika anak-anak bermain dan belajar tentang dunia, mereka membutuhkan rasa aman dan perlindungan yang didapat dari orang tua atau figur-figur pelindung mereka. Selama figur orang tua ada, mereka bebas berinteraksi dengan kehidupan di sekelilingnya tanpa rasa takut dan sungkan. Keinginan untuk mendapatkan kasih sayang, cinta, dukungan, dan pengertian adalah kebutuhan mendasar yang diperlukan anak-anak dan manusia pada umumnya. Setiap orang menginginkan agar dirinya bisa diterima dan menjadi bagian dari kelompok tertentu. Dr. Gabor Mate menyebut kebutuhan ini dengan istilah attachment atau keterikatan, yaitu dorongan untuk mengikatkan diri pada orang tua atau figur-figur yang memberikan perlindungan dan kasih sayang pada mereka. Dua konsep ini, autentisitas dan attachment atau keterikatan, adalah dua kebutuhan mendasar yang diperlukan anak-anak dalam perkembangannya. Kedua aspek ini sangat krusial bagi seorang anak karena bagaimana dinamika antara keduanya akan mempengaruhi kepribadian dan kehidupan seorang individu jauh ketika ia telah dewasa. Seiring bertambahnya usia seseorang, kita belajar bahwa tidak semua hal bisa kita lakukan dan tidak semua hal yang kita inginkan bisa dikabulkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar, dan semakin bertumbuh kita, semakin banyak hal-hal yang dimasukkan dalam daftar larangan itu. Jangan lari-lari di dalam rumah, jangan berteriak tengah malam, jangan pulang terlalu sore, jangan main saat maghrib, jangan ini, jangan itu. Terlalu banyak jangan, terlalu sedikit memberi pengertian. Apa yang terjadi pada keadaan jiwa seorang anak bila dihadapkan pada konflik internal dalam dirinya atau pertentangan dua aspek yang paling ia butuhkan dalam perkembangannya itu? Di satu sisi, ia ingin bisa dicintai sepenuhnya dan dilindungi oleh figur orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Tapi di sisi lain, ternyata dia tak boleh lagi mengikuti dorongan autentik dalam dirinya. Anak-anak lalu belajar bahwa cinta dan kasih sayang orang tua dan orang-orang di sekitarnya ternyata bersyarat, bukannya tidak terbatas. Untuk mendapatkan kasih sayang itu, anak-anak harus tunduk, melakukan hal-hal yang diinginkan orang tuanya dan tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Bukan berarti bahwa orang tua, keluarga, dan kerabat adalah orang yang buruk dan mengerikan. Seringnya mereka tidak punya niat atau sengaja melakukan hal-hal yang menyakiti kita di luar kesadaran mereka, karena mereka berada dalam kondisi tertekan atau stres.
Itulah sinyal yang diberikan dengan metode pelarangan dan represi pada anak-anak, yang kemudian menjadi keyakinan tak sadar yang ditanamkan dalam pikiran mereka. Seorang anak yang kebingungan, tak tahu di mana letak kesalahannya, terpaksa akan melepaskan autentisitasnya dan dorongan nalurianya untuk tetap mempertahankan attachment atau keterikatan dengan figur-figur ini, semata agar mereka bisa tetap mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Dalam proses berkembangnya kita belajar bahwa dunia secara luas dan masyarakat bekerja dengan cara serupa, bukan hanya pada lingkungan keluarga dan masa kecil kita. Untuk bisa diterima menjadi bagian dalam satu kelompok, kita harus merelakan dorongan-dorongan jiwa atau autentisitas kita, melakukan konformitas dengan apa yang sesuai dan ditetapkan oleh masyarakat. Segala bentuk penyimpangan dan gerakan yang menjauhi jalur kenormalan akan disangsi oleh masyarakat, secara langsung atau secara tidak langsung. Mekanisme merepresi autentisitas ini terjadi secara lama dan pelan, selama proses internalisasi diri dan interaksi kita dengan dunia sejak kecil hingga beranjak dewasa. Pola sikap dan perilaku ini kemudian terpetakan oleh sirkuit-sirkuit pada otak dan sistem saraf manusia, menjadikan perilaku merepresi autentitas diri sebagai keadaan normal dan wajar. Ada alasan mengapa seorang anak lebih mudah untuk berubah dan belajar sesuatu yang baru dibanding orang dewasa. Karena pada anak, sejak lahir sampai usia awal 20-an, sistem syaraf dan otak mereka masih plastik. Plastik di sini artinya masih berubah-ubah dan belum tetap, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung secara pasif dan lebih efektif. Sementara setelah usia 25, sistem syaraf dan otak manusia telah tetap dan sulit lagi untuk berubah. Itulah alasan kenapa seorang anak hanya perlu belajar secara pasif untuk bisa mengerti atau memahami sesuatu, sementara orang dewasa sangat sulit untuk belajar sesuatu yang baru. Sederhananya, proses perkembangan anak-anak sangat krusial. Bagaimana proses perkembangan anak-anak, bagaimana ia diajari dan diperlakukan dalam masa itu, akan menentukan bagaimana kepribadiannya, pikiran, dan perilakunya ketika ia telah dewasa. Apa yang kira-kira terjadi pada otak dan sistem syaraf anak yang sejak kecil hingga dewasa? Ia diajari secara tak sadar untuk merepresi autentisitasnya dan dorongan dalam dirinya. Trauma, rasa bersalah, rasa malu, dan perasaan terhina. Orang sering berpikir bahwa trauma adalah sesuatu yang terjadi pada manusia. Sebuah trauma bisa dikatakan trauma bila yang terjadi adalah hal-hal besar yang mengancam jiwa. Tapi trauma nyatanya lebih sering terjadi karena hal-hal kecil yang kita anggap sepele secara tak sadar. Trauma adalah luka pada jiwa yang mengeraskan kita secara psikologis yang kemudian mengintervensi kemampuan kita untuk tumbuh dan berkembang. Trauma membuat kita kesakitan dan ketakutan, lalu kita bertindak dan berperilaku didasari oleh rasa sakit dan rasa takut itu. Menurut Dr. Gabor Mate, trauma bukan apa yang terjadi pada kita. Trauma adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Sekarang, ingat-ingat kembali ke belakang. Peristiwa atau kejadian apa yang membuat kita harus mematikan autentisitas kita dan hubungan dengan diri kita karena sebuah tuntutan di luar diri kita, di mana kita harus melakukan konformitas untuk bisa diterima. Ingat-ingat semua kejadian kecil yang barangkali terkesan sepele seperti penghakiman, penolakan, penghinaan, pelarangan, ketika kita justru mengejar atau melakukan dorongan naluriah atau keinginan autentik kita, yang terjadi selama proses perkembangan sejak kita belia sampai kita dewasa. Lalu, kalikan semua kejadian itu. Kejadian atau peristiwa kecil dan sepele itu menjadi segudang masalah dan trauma kejiwaan yang kita tidak sadari dan menyakiti jiwa kita. Kita menumbuhkan orang-orang dewasa yang merasa bersalah, takut, dan malu untuk mengejar dorongan naluriah atau keinginan alami mereka. Kita menciptakan manusia-manusia yang terputus dengan inti kedirian mereka. Manusia-manusia yang sakit dan seragam, yang mengejar segala sesuatu yang tak benar-benar berarti bagi diri mereka. Gairah mereka untuk belajar, bermain, dan rasa takjub mereka pada dunia hilang dan dimatikan oleh masyarakat dan lingkungannya. Dunia sudah semakin mekanis dan tak lagi menarik perhatian di mata mereka.
dan kita sudah tak punya lagi dorongan seperti yang kita rasakan ketika masih anak-anak. Bahkan kita mungkin sudah lupa bahwa kita pernah merasa seperti itu. Tuntutan kehidupan dan masyarakat membuat kita menebalkan topeng, menyumpal suara-suara dalam diri yang menginginkan sesuatu yang benar-benar bermakna bagi kita. Lalu kita kehilangan suara dan kita ditinggalkan pada perasaan kosong dan perasaan tak bermakna. Dan kita tak pernah tahu kenapa atau mencari tahu kenapanya. Kita mungkin bukannya tak tertarik lagi pada dunia, atau tak ingin belajar atau bermain dengan bebas persis ketika kita masih anak-anak dulu. Mungkin kita hanya merasa takut, bersalah, atau malu setiap kita mencoba melakukan sesuatu yang didorong oleh keinginan autentik kita. Kita mungkin hanya kehilangan daya untuk terhubung dengan bagian-bagian inti dalam diri yang membuat kita merasa hidup dan bermakna lagi. Kita mesti belajar dari masa kecil kita yang sekalipun menyenangkan, tapi juga menyimpan trauma-trauma yang mungkin sudah kita lupa dan tidak sadari. Bahwa represi bukan jalan terbaik untuk menciptakan manusia yang taat dan selaras dengan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Represi justru membelah jiwa manusia, dan sekalipun sulit, setiap orang harus kembali membangun hubungan itu dengan dirinya yang terdalam. Kembali membangun jembatan yang telah terputus untuk menemukan dan mendatangi anak-anak dalam jiwa kita yang bersembunyi dengan rasa takut dan terhina. Kita mesti belajar kembali memeluk anak-anak dalam diri kita. Dan sekalipun butuh seumur hidup, kita mesti meyakinkannya bahwa bukan salahnya, bukan salahmu. Kamu tak punya pilihan di mana kamu lahir dan lingkungan mana kamu tumbuh. Bahwa sekarang kita akan senantiasa melindungi anak-anak dalam diri kita, memberinya keyakinan kembali untuk menjadi dirinya, bermain dan belajar, dan menumbuhkan rasa takjub dan ketertarikan alami pada dunia.